Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Perumpamaan Biji Sesawi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Matius 13 ayat 31 sampai dengan 32. Pada renungan malam seiman ini kita akan belajar perumpamaan Yesus yang lain mengenai biji sesawi. Pohon merupakan gambar yang indah dari kemampuan Tuhan untuk mengambil apa yang kita anggap lemah atau tidak penting seperti sebuah benih kecil, namun dapat diciptakan menjadi suatu pohon yang luar biasa sehingga burung-burung di udara dapat membentuk sarang pada cabang-cabangnya. Matius 13 mengungkapkan bagaimana pohon itu dapat dilihat sebagai gambaran dari kerajaan Allah. Sungguh luar biasa bahwa Tuhan memulai kerajaannya sebagai benih yang kecil dan menumbuhkannya dengan penata layanan yang setia, menjadi ciptaan yang indah dan dapat memberi kehidupan kepada ciptaannya yang lain. Tuhan mengambil benih kematian satu orang, yaitu Yesus, untuk menciptakan pohon keselamatan yang indah bagi seluruh umat manusia. Yohanes 3 ayat 17 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Murka Bapa Surgawi kita atas dosa kita yang dicurahkan kepada Yesus memungkinkan Allah untuk membebaskan kita semua dari penghukuman kekal itu. Nah, melalui benih kematian Yesus, Tuhan menciptakan suatu gerakan global yang besar dan abadi yang membawa orang-orang untuk memulihkan hubungan dengan dirinya sendiri selama ribuan tahun. Sama seperti biji sesawi tumbuh menjadi pohon yang besar, demikian kerajaan Allah telah memindahkan kewarganegaraan kita ke rumah baru bersamanya. Filipi 3 ayat 20 mengatakan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kemudian kita baca lagi dalam Yohanes 15 ayat 19 dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Kerajaan Allah yang didirikan melalui Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dari perbudakan dunia ini dan menebus kita kembali ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah, Bapa Surgawi kita. Perumpamaan itu tidak hanya menggambarkan luasnya kerajaan Allah yang luar biasa, yang dimulai dari suatu yang sedikit menjadi banyak, akan tetapi menggambarkan juga benih keselamatan yang ditanam di dalam diri kita masing-masing, di mana Allah bermaksud untuk tumbuh menjadi pohon yang indah dan menghasilkan buah. Lukas 17 ayat 21 mengatakan, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Kerajaan Allah tidak dibangun dari batu bata, akan tetapi dari hati manusia. Kerinduan Tuhan adalah menyirami benih keselamatan yang telah ditanamkan dalam hati kita melalui roh dan firman-Nya. Ia rindu untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Yesus, agar kita dapat menjalani kehidupan yang menghasilkan buah pemberi kehidupan yang luar biasa. Kiranya ini dapat menjadi pengalaman kita masing-masing dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.